Inilah Padang Arafah yang besok akan dikunjungi oleh para jemaah haji, yaitu para jemaah yang melaksanakan haji. Jadi seperti ini sahabat ya. Dan sekarang lagi direnovasi ya, seperti yang kita lihat di sana tuh. Pada dibongkar-bongkar sahabat. Ini tentunya untuk persiapan haji yang akan datang. Semoga Allah menakdirkannya sampai ke tempat ini semuanya, yaitu ke Padang Arafah, untuk melaksanakan ibadah haji tentunya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Mantap di hati, masya Allah, ini sahabat. Inilah jemaah Al Barokah Tour sahabat yang hari ini melaksanakan umroh ke Mekah. Siapa kita? Al Barokah Tour. Mana kita? Jabal Sur. Al Barokah. Selalu di hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Udah? Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Ini bisnya 3 sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Tapi jemaahnya nggak ada yang turun, pada males katanya. Aduh. Ala ummi mufiro kebhalu. Jangan lupa di subscribe. Betul. Masalah sahabat, yuk sekarang kita lanjut. Yuk, kita ikuti terus videonya sampai selesai sahabat. Ayo naik. Ayo naik, ayo. Ayo Al Barokah Tour. Ya cepetan ayo. Nah sekarang kita menuju ke Arafah, ke Jabal Rahmah. Rasulullah secara singkat daripada Jabal Sur. Jadi ketika agama Islam sudah tersebar luas di kota Makkah, maka kafir-kafir Quraisy yang benci terhadap baginda Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh Muhammad sendiri dan bernama Abu Lahab mengadakan suatu musyawarah di Syura di suatu tempat untuk merencanakan pembunuhan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam hasil musyawarah yang dipimpin langsung oleh pamannya baginda Nabi yang bernama Abu Lahab, Abu Jahal, di sana membuahkan hasil musyawarah bahwasanya sudah sepakat dalam musyawarah tersebut terhadap rencana pembunuhan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya pendapat demi pendapat pada musyawarah tersebut. Ada salah satu yang berpendapat bahwasanya kalau agama Islam ini tidak tersebar lagi di kota Makkah, maka baginda Nabi Muhammad ini diusir saja. Cuma pendapat yang pertama ini tidak diambil dan tidak disetujui oleh kalangan musyawirin pada waktu itu, karena kalangan musyawirin berpendapat kalau baginda Nabi Muhammad ini dikeluarkan diusir dari kota Makkah, takutnya Muhammad ini akan mengajak menyebarkan agama Islam di luar kota Makkah, sehingga akan terjadi pasukan-pasukan Islam, sehingga nantinya akan terjadi penyerangan di kota Makkah. Maka pendapat sedemikian ini ditolak oleh bagian-bagian musyawirin yang ikut serta ikut
andin pada waktu itu. Kemudian pendapat yang kedua ini datangnya dari Abu Lahab. Lahab. Dia Abu Lahab berpendapat kalau agama Islam ini tidak tersebar lagi di kota Makkah, maka satu caranya itu adalah membunuh Muhammad. Maka seketika itu Malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tentunya tidak lepas dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya pada malam itu juga baginda Nabi Muhammad SAW suruh keluar hijrah ke kota Madinah. Maka pada suatu malam, pada hari H, pada waktu yang sudah dijanjikan oleh kafir-kafir Quraisy untuk mengebom rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka para remaja yang sangat tangguh yang dibakar pedang oleh Abu Lahab mengepung rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam rumah dalam daripada baginda Nabi Muhammad SAW hanya terdapat satu orang, yaitu adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar supaya menggantikan tempat tidurnya, dengan tujuan agar supaya ketika para pemuda-pemuda kafir Quraisy yang mengepung rumahnya baginda ketika mengintip di luar, seakan-akan baginda Nabi Muhammad SAW ini tetap berada di tempat tidurnya. Maka kira-kira pertengahan malam, kurang lebih jam 11 malam, kemudian dengan izin Allah Ta'ala, anak-anak muda yang mengepung rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua para pemuda-pemuda ini tidur pulas di sekelilingan rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan seketika itu Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian mengambil sekedar debu, kemudian debu tersebut itu dilemparkan kepada kepala kafir-kafir Quraisy yang mengepung rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah SAW masih mengambil debu kemudian dilemparkan kepada kepala kafir Quraisy tersebut? Itu merupakan wujud hinaan dan celaan baginda Nabi Muhammad SAW terhadap kafir-kafir Quraisy yang merencanakan membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya tidak ada yang kuasa melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW ketika keluar dari rumahnya, kemudian Rasulullah mendatangi rumahnya sahabat tercintanya, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Malam, kira-kira jam 12 malam, mengetok pintu, kemudian sambil Rasulullah SAW mengucap salam kepada Abu Bakar, Assalamualaikum. Kemudian seketika itu putrinya Abu Bakar yang bernama Asma bin Abu Bakar binti Abu Bakar membukakan pintunya karena ada suara baginda Nabi Muhammad SAW, dan Asma binti Abu Bakar ini terkejut atas datangnya baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak sewajarnya tengah-tengah malam. Kemudian Rasulullah SAW ini berkata kepada putrinya Abu Bakar, ya Asma, wahai Asma, apakah bapakmu ini ada? Kemudian Asma bin Abu Bakar ini berkata, ya Rasulullah, bapak saya ini sekarang lagi tidur, ada di rumah tapi lagi tidur. Kemudian seketika itu Asma bin Abu Bakar ini membangunkan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq dan memberitahukan bahwasanya Rasulullah SAW ini datang ke rumah kita. Maka seketika itu Abu Bakar As-Siddiq ini langsung terkejut, langsung keluar dari tempat tidurnya menemui baginda Nabi kita Muhammad SAW. Setelah bertemu berdua, kemudian Rasulullah SAW bercerita
tentang masalah-masalah pembunuhan, rencana pembunuhan kafir Quraisy, dan juga ketika malaikat Jibril memberitahukannya untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW ini mengajak Abu Bakar beserta berhijrah ke kota Madinah. Maka seketika itu, pada Bapak Ibu, ketika itu Abu Bakar ini menangis terseduh-seduh, diriwayatkan hadis dari Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini meriwayatkan dari Rasulullah dan melihat langsung dan berkata, saya tidak pernah melihat bapak saya sangat terseduh-seduh kecuali pada saat ini, kata Asma binti Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq ini menangis terseduh-seduh? Apakah Abu Bakar As-Siddiq ini tidak mau diajak oleh Rasulullah karena takut dengan ancaman-ancaman kafir Quraisy? Tidak, bukan begitu. Nangisnya terseduh-seduhnya Abu Bakar ketika diajak Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah tiada lain karena saking senangnya dan bahagianya Abu Bakar diajak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saking senangnya, bahagianya Abu Bakar sampai menangis terseduh-seduh. Sampai yang dulu itu bos, enak bos. Setelah kejadian tersebut, maka baginda Nabi Muhammad beserta Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumahnya, kemudian berjalan terus menuju ke Jabal Sur. Cuma di Jabal Sur ini ada cerita sebelum memasuki Jabal Sur ini ada sebuah cerita. Kemudian ketika Rasulullah SAW ingin langsung memasuki Jabal Sur, Rasulullah Abu Bakar ini melarangnya Rasulullah SAW sambil berkata, ya Rasulullah, jangan engkau masuk dulu ke Jabal Sur ini, kami akan cek terlebih dahulu di dalamnya, takut terdapat binatang-binatang buas seperti kelecehan, ular dan lain-lainnya. Ya Rasulullah, apabila engkau ya Rasulullah langsung masuk ke Jabal Sur kemudian terdapat binatang-binatang buas, kemudian engkau ini digigit, maka yang sedih bukan hanyalah manusia yang sedih, melainkan alam semesta, para malaikat dan lain-lainnya. Sedangkan apabila ketika saya masuk kemudian ada binatang buas atau sebenarnya ular mengikut saya, maka yang susah hanya keluarga saya saja, tidak semuanya. Seketika itu Abu Bakar As-Siddiq mengecek keamanan daripada Rasul yang ada di dalam. Setelah pengecekan dirasa aman, tidak ada apa-apa, tidak ada binatang buas, maka Rasulullah SAW dipersilahkan masuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk beristirahat. Pada waktu istirahatnya Rasulullah SAW, Rasulullah ini tidur di pangkuannya Abu Bakar. Pada suatu ketika ada binatang buas, kalajengking, kemudian menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalajengking ini menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pada waktu itu yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu sangat sakit sekali. Saking sakitnya Abu Bakar tidak bisa menahan air matanya, kemudian berteteslah air mata Abu Bakar As-Siddiq mengenai pipi daripada Rasulullah SAW. Ketika air mata Abu Bakar mengenai pipi Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bangun dan menanyakan kejadian-kejadian tersebut. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, kenapa kau menangis ya Abu Bakar? Maka Abu Bakar As-Siddiq
menjawab kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada waktu tidur, ada waktu engkau tidur, maka saya ini digigit kalajengking. Kalau aku kapi sih. Sangat luar biasa. Oh, udah nyari tempat mana aja, saya yang penting aman, Sampai air mata saya ini adem. Terus setelah Rasulullah SAW diam diri bersama Abu Bakar selama 3 hari 3 malam, yang memberikan makan itu merupakan Asma ya Abu Bakar selama 3 hari 3 malam. Maka Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Tutup sih. perjalanannya ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah, di sana Rasulullah SAW disambut bahagia oleh anak-anak muda kaum muhajirin, kaum ansor di kota Madinah yang memang sangat dinantikan kedatangan Rasulullah SAW, saking kangennya dan rindunya terhadap baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah diketahui para bapak ibu, sudah diketahui, sudah jelas datangnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin tidak asing lagi sejarah tersebut. Sejarah ini di sana para anak-anak muda memakai terbang, memakai terbukan, Rebana. kemudian melantunkan sebuah syair. Kalau enggak keadaan sekali sih. Sebuah Kan syair ada. yang tidak asing lagi di telinga kita, yang berupa Tona Ta'al badru alaina Saniyatil watan Wajab syukru alaina Mada'alil kita. Rasulullah SAW ikut andil di dalam pembangunan tersebut. Rasulullah ketika para sahabatnya mengambil semih, maka Rasulullah SAW juga mengambil semih. Kedua sahabatnya mengambil bata, juga Rasulullah SAW mengambil bata, sehingga terbangunlah sebuah masjid. Sampai sekarang masjid tersebut dinamakan Masjid Kuba. Masya Allah, tabarakallah. Mana Masjid Kuba. Masjid Kuba ini mempunyai keutamaan tersendiri. Bahwasanya barang siapa yang datang di Masjid Kuba kemudian sholat 2 rakaat di dalamnya, maka pahalanya Oh iya, kesini saya. pahala Umrah. itu merupakan Oh iya. keistimewaan yang ada di Masjid Kuba. Selama 3 hari 3 malam para bapak ibu, Rasulullah berada di Masjid Kuba. Rasulullah SAW langsung melanjutkan perjalanannya, yaitu ke Masjid An-Nabawi, sehingga Rasulullah SAW di sana membangun masjid yang bernama Al-Masjidul Nabawi Nabawi As-Syarif. Al-Syarif yang mulia. Oh iya, ya. Mana keutamaan-keutamanya dari Masjid Nabawi dikatakan man shalla fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidal haram. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, maka itu lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Baik, itulah merupakan sejarah singkat daripada Itu aja nah. sejarah Pendengar lampu. kisah di Jabal Sur. Dan sekarang kita alhamdulillah sudah memasuki Padang Arafah. Arafah. Inilah Di Padang Arafah Arafah, ini terdapat sobat. Jabal yang bernama Jabal Nur. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Iya, Jabal Rahmah, bos. Kita pada ini, boy. Oh iya, Mak. Gunung Kasih Sayang. Jadi Bapak Ibu yang tidak yang masih belum mempunyai pasangan, maka mengambil tabarukan, berdoa di Padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah, untuk disegerakan mendapatkan jodoh, Kesayangan. Jodoh. suami ataupun istri tercinta. Betul. Kalau udah
bapak-bapak atau bapak-bapak ingin menambah lagi, insya Allah ditambah. Cuma satu yang saya pesan, ketika berdoa jangan sampai ada di samping istrinya. Ya, nanti digebukin. Wow. Nanti gaya ketujuh. Kenapa ibu? Ini gimana agendanya ini? Ini mau turun Mbak ya? Iya, makan dulu bos, sarapan pagi. Sambil lalu menikmati. Ayo kita sarapan dulu. Padang Arafah. Nah, inilah Padang Arafah sahabat. Ya, Untuk sarapan pagi. Ayo kita istiqomahkan mengerjakan amalan-amalan kecil yang insya Allah pahalanya sangat besar. Amin. Yang berupa Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita lihat Padang Arafah. Ayo kita turun lihat Padang Arafah sahabat. Nah, inilah tempat orang yang melaksanakan haji besok insya Allah. Semoga yang nonton video ini Allah takdirkan sampai ke tempat ini agar bisa melaksanakan wukuf dan melaksanakan ibadah haji. Halo, ini bos imam lagi gotong-gotong. Dibangun Iya. selesai bulan haji. Iya, kayaknya. Ini kayaknya dibangun untuk apa? Untuk jemaah yang haji. Untuk saluran air apa bagaimana? Nah, itu nanti saya tanyakan ke pakarnya. Kayaknya ini saluran air. Ya, oke sahabat, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga sahabat semua selalu tetap dalam keadaan sehat, selalu tetap dalam beristiqomah, dan selalu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menakdirkannya sampai ke tempat ini semuanya, yaitu ke Padang Arafah, untuk melaksanakan ibadah haji tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin melihat situasi atau suasana pagi di Padang Arafah ini, yaitu bersama jemaah dari Al Barokah Tour. Alhamdulillah ya, barusan dari sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Dan dilanjut ziarah ke Jabal Rahmah. Dan kali ini jemaah Al Barokah Tour lagi menikmati sarapan pagi. Masya Allah, tabarakallah. Ini tentunya pada lapar ya, karena habis umroh ya. Mengantuk juga lapar. Masya Allah, Masya Allah. Ayo makan dulu sarapan pagi. Setelah sarapan pagi kita ke Jabal Rahmah ya. Masya Allah, jadi seperti ini sahabat ya. Inilah Padang Arafah yang besok akan dikunjungi oleh para jemaah haji, yaitu para jemaah yang melaksanakan haji. Jadi seperti ini sahabat ya. Dan sekarang lagi direnovasi ya, seperti yang kita lihat di sana tuh. Pada dibongkar-bongkar sahabat. Ini tentunya untuk persiapan haji yang akan datang, atau 2 bulan lagi, kurang lebih seperti itu sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Oke sahabat sekalian, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan kami. Sekali lagi saya doakan dari Padang Arafah ini, semoga Allah menakdirkan para sahabat-sahabat semua yang rindu, yang kangen untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah menakdirkan dan mengabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.